Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada teman-teman mahasiswa. Untuk kegiatan kebinekaan 7 hari kali ini kita akan berkunjung ke Makam Bung Karno. Nah, Makam Bung Karno ini merupakan wisata unggulan dari Kota Blitar. Nah, bagaimana keseruan dari wisata virtual ini? Kita akan bicara langsung dengan narasumber di Makam Bung Karno. Bagaimana kita akan melihat sejarah berdirinya Makam Bung Karno ini dan bagaimana perjuangan Bung Karno dalam perjuangan ini dan apa saja yang ada lokasi di makam ini. Nah, untuk itu kita akan langsung bertemu dengan narasumber yang ada di Makam Bung Karno ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman? Pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri bertemu sementara, berkesan selamanya. Dan setelah kita kemarin berjalan-jalan secara virtual mengunjungi Museum Bung Karno, dan saat ini saya akan mengajak teman-teman semuanya berada di area Makam Bung Karno. Tetapi saya akan ditemani langsung sama narasumber yang akan menceritakan dan juga memberikan informasi kepada kalian semuanya. Sudah bergabung bersama saya Bapak Kahfi An-Nezar. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat Pak Nggih? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, ini kan teman-teman pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri belum bisa datang secara langsung ke Blitar, dan kita harus melakukan kunjungan secara virtual, dan kita akan mencari tahu atau mungkin mengulik-ulik tentang Makam Bung Karno, kira-kira seperti apa sejarahnya, mungkin bisa dijelaskan Bapak, monggo. Jadi begini ya. Jadi Bung Karno lahir tanggal 6 Juni tahun 1901 dan wafat tanggal 21 Juni tahun 1970. Kemudian beliau dimakamkan di Blitar. Tepatnya di makam ini dulu di sini namanya Makam Pahlawan. Ini Taman Makam Pahlawan ini dulu. Tapi namanya Taman Bahagia. Termasuk dalam lingkungan Yayasan Karangmulyo. Ini ada pemakaman umum. Kemudian yang sebagian kecil di sini ini adalah Makam Pahlawan, namanya Taman Bahagia. Kemudian Bung Karno dimakamkan di sini di samping makam ibunya Bung Karno, Ibu Ida Ayu Nyoman Rei. Kemudian kalau sekarang keadaannya sudah seperti ini mulai dibangun itu tahun 1978. Jadi makam-makam yang lain dipindahkan semuanya, dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya. Peletakan batu pertama pada tanggal 21 Juni tahun 1978. Kemudian diresmikan ini tanggal 21 Juni tahun 1979 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Keadaannya makam ini bentuknya ya seperti ini. Ini model-model Jawa kuno, model Majapahitan, model joglo dengan 4 soko guru. Sebenarnya ada soko guru yang 4. Ini adalah khas. Soko itu dalam bahasa Indonesia berarti Pilar. tiang ya Pak, pilar ya Pak. Pilar ya, ada 4 pilar atau 4 penyangga. Kemudian dalam pembangunan ini sudah dilengkapi sebagai bangunan utama. Ini ada cungkupnya makam Bung Karno ini. Di sini ada 3 makam, makam ibunya Bung Karno, kemudian yang tengah makamnya Bung Karno, dan di sebelah kanan itu makam bapaknya Bung Karno, Raden Sukeni Sosrodjiardjo. Makam bapaknya Bung Karno wafat ini tahun 45 sebelum kemerdekaan. Beliau wafatnya di Jakarta. Beliau yang mendampingi Bung Karno selama di Jakarta. Benar wafat di sana. Ketika ini akan dibangun, ini dipindahkan ke sini. Jadi kalau banyak informasi di masyarakat katanya makam Bung Karno itu dipindahkan, yang dipindahkan itu makam bapaknya Bung Karno dipindahkan ke sini. Jadi makam Bung Karno ini terletak di Kelurahan Bendogrit,
Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Jadi ini awal makam Bung Karno. Di sini ada bangunan utamanya, ini Cungkup makam Bung Karno. Kemudian ada bangsal, tempat atau orang nunggu untuk gantian untuk ziarah. Itu ada bangsal Ida Ayu Nyoman Rai. Kemudian ada masjid. Ini Masjid Raden Sukeni Sosrotiharjo. Ini adalah bangunan-bangunan pendukung dari bangunan utama ini. Kemudian ada taman, ini juga sebagai pelengkap. Kemudian ada plaza, ini halaman ini biasanya untuk upacara ziarah. Kemudian ada gapura, ini gapura 2 ini khas Majapahit, bukan khas Bali. Bali termasuk wilayah Majapahit, jadi sama ini. Ini namanya Candi Bentar. Ini gapura ini perbatasan Majapahit semuanya ada ini, ada Candi Bentarnya. Tapi memang dari dulu, dari awal dibangunnya memang ada Candi Bentar seperti ini atau bagaimana Bapak? Memang sudah seperti ini konstruksi awalnya, jadi sudah lengkap sekali. Jadi, kemudian ada area parkir VIP, itu saja dulu. Kemudian ditambah lagi ini ada perpustakaan, ini menjadi lebih luas lagi. Kemudian siapa saja yang datang ke makam Bung Karno, ini perlu diketahui nih untuk teman-teman semuanya. Jadi ada 2 kelompok besar yang datang ke makam Bung Karno. Yang pertama adalah peziarah, yang kedua wisatawan. Perbedaannya Pak, apa tuh? Perbedaannya antara peziarah dengan wisatawan. Yang namanya peziarah, mereka meniat dari rumah untuk berziarah, untuk berdoa ke sini. Kemudian kalau wisatawan, ya ingin tahu, ya ingin lihat, ingin tanya-tanya atau ingin cari pengetahuan tentang apa yang ada di sini. Kemudian sekaligus biasanya mereka juga melakukan doa, artinya juga berziarah. Tapi mayoritas yang datang ke makam Bung Karno adalah peziarah. Peziarah di sini tidak hanya terbatas pada umat Muslim saja. Jadi peziarah dari umat Hindu dari Bali itu juga ada, umat Nasrani itu juga ada, kemudian Buddha itu juga berziarah mereka melakukan ritual-ritual doa di sini, dan itu kita berikan kebebasan untuk melaksanakan itu. Jadi satu hal, kalau moto dari negara kita, yaitu yang ada di lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu kalau ingin realnya itu ya di sini. Anda akan bisa lihat ini, yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu doa bareng-bareng dengan tata cara mereka masing-masing juga nggak ada masalah. Dan tidak ada masalah dan tidak ada merasa terganggu dan sebagainya, nggak ada. Jadi semua asik-asik aja. Ya, itu adalah cita-cita negeri ini. Dan pendiri bangsa ini, bapak bangsa ini mendirikan negeri ini untuk menyatukan bangsa-bangsa yang banyak, ini suku-suku bangsa yang banyak menjadi satu kesatuan yang luar biasa sebagai satu bangsa yang besar. Ya Indonesia ada negara yang bangsa yang besar sekali dengan berbagai suku bangsa, berbagai agama, dan bersatu dan nggak ada masalah. Sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa dari mancanegara seperti Thailand, mereka kagum pada Indonesia. Kenapa? Rasis itu ya ada di sini. Oh gitu. Saya tanya kalau di Thailand itu kayak apa? Kalau ini masyarakat Muslim tidak bakal ini beli di orang Buddha. Tempatnya orang Buddha. Ya, tidak ada. Kemudian saya lihat di sini. Ketika saya ingin beli rokok atau beli jajan, saya tidak pernah peduli ini orang Cina, orang Kristen, pokoknya ya beli. Sedemikian juga mereka sebaliknya. Jadi kelompok-kelompok itu sudah nggak ada gitu loh. Dan itu adalah karena menyatu begitu ya Pak ya. Ini karena ada Pancasila itu. Gitu. Dan yang mencetuskan Pancasila juga Bung Karno. Jadi pendiri bangsa ini mereka orang-orang yang luar biasa. Tidak hanya pemikiran saja, tetapi juga intuisi batin mereka
yang dimunculkan untuk menjadikan sebuah konsep bernegara yang besar seperti Indonesia ini. Jadi kalau sekarang kita dalam kampanye atau mengatakan begini, mereka tidak tahu perjuangan para pendiri bangsa ini, betapa mereka itu menyusun sebuah konsep yang sangat besar untuk menjadi sebuah negara yang luar biasa, di mana kemajemukan itu begitu besar, tetapi tidak ada masalah sama sekali. Ini negara yang besar, kita harusnya bangga lah sebagai orang Indonesia. Ini negara yang hebat betul. Gitu. Dan jangan khawatir tentang itu. Mungkin yang lain monggo. Kalau kita kan tahu Pak, ini apa namanya, Bung Karno ini kan sebagai kita kenal sebagai proklamator, begitu ya Pak ya. Itu kenapa sih Pak dulunya akhirnya Bung Karno itu dimakamkan di Blitar atau mungkin di tempat ini gitu? Sebenarnya kalau berbicara kenapa Bung Karno dimakamkan di Blitar atau kok tidak di Bogor atau itu subjektif sekali ya. Kalau dimakamkan di Blitar, dimakamkan di samping makam ibunya, wajar enggak? Itu wajar saja. Kalau Bung Karno pernah berkeinginan dimakamkan di dekat batu tulis, di tanah yang biasa, dikasih batu ditulis penyambung lidah rakyat, itu adalah kerendahan hati orang besar. Itu adalah ungkapan kerendahan hati dari orang yang besar, orang besar. Seperti kalau kita lihat sejarah Alexander Agung atau Iskandar Agung, ketika dia berpesan ketika akan mati bagaimana? Kalau aku nanti mati, bakar tubuhku, taburkan abunya ini di sungai Tigris, sehingga semua orang tahu ini Iskandar yang agung, si penguasa dunia, menghadap Tuhannya tidak membawa apa-apa. Itu adalah kerendahan hati dari orang besar. Dan Bung Karno jika ingin dimakamkan seperti makam biasa, dikasih batu, itu aja. Itu kerendahan hati dari orang besar. Kemudian ketika orang-orang setelah untuk penghormatan kemudian dimakamkan di samping ibunya, kemudian dibangun, walaupun tetap tidak diberi di atasnya tidak dikasih seperti makam bapak dan ibunya. Itu adalah perwujudan dari inginnya Bung Karno, memang dia cuma di tanah biasa, bukan cuma dikasih batu. Tapi ya gitu-gitu juga bagi penerusnya, kan gitu. Itu adalah ungkapan kerendahan hati. Memang beliau orang yang rendah hati begitu loh. Dan menunjukkan bahwasanya beliau memang orang besar. Orang yang hebat gitu loh. Jadi orang yang tidak cari nama atau tetapi orang yang biasa, orang yang sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan itu sesungguhnya beliau adalah orang yang luar biasa begitu. Jadi kalau dari sudut pandang politik itu mungkin lain lagi. Kenapa tidak dimakamkan di batu tulis seperti keinginan Bung Karno? Kalau dimakamkan di sana itu di jantung ibu kota. Kalau Pak Harto dalam perspektif politiknya, itu politik strategisnya itu berbahaya. Kalau ada kaum militan di pusat ibu kota itu berbahaya, karena langsung ke jantung negara ini. Kalau di Blitar militan kuat sekali misalnya, ya nggak apa-apa, yang jauh dari ibu kota. Gitu loh, itu dari persepsi dari pandangan strategis keamanan. Itu sah-sah saja. Kemudian ketika Bung Karno tidak ada, wafat atau tidak berkuasa, kenapa sejarahnya seakan ditutup? Itu juga sah-sah saja. Karena apa? Setiap orang tidak ingin di bawah bayang-bayang orang lain. Kalau Bung Karno tetap dihidupkan, Bung Karno ya enggak, Pak Harto ya enggak kelihatan. Makanya Bung Karno, Pak Harto juga ingin eksis, makanya ini ditutup biar bisa eksis. Jangan jauh-jauh. Wali kota gitu aja lah, ganti ini idenya sudah diganti kok. Ini
ini manusiawi, ini manusia sekarang. Tetapi keburukannya apa? Ketika kita tidak mau mengikuti program-program yang bagus dari yang awal, artinya kita itu buat pondasi baru, kemudian ganti pondasi baru. Apa hebatnya pondasi yang bertumpuk-tumpuk? Bangunnya kapan kan itu? Kalau seandainya kita itu mau melanjutkan yang bagus, kita lanjutkan, ya juga dari bangunan yang tinggi. Kalau tetap dibangun pondasi lagi, bangunnya kapan gitu? Nah ini untuk inspirasi ini kaum muda sekarang itu. Kalau hal-hal yang bagus yang awal, ya diikuti, jangan tidak diakui kemudian tidak dipakai. Memang ide kamu lebih bagus, gitu loh. Sesuatu yang bagus, ayo kita teruskan. Ketika ada yang lebih bagus atau ide-ide baru, itu yang baru, dikembangkan yang baru. Jangan menghapus yang lama dengan ide yang baru yang belum tentu lebih bagus dari yang lama. Gitu. Kalau misalkan dari tempat tadi kan sudah dijelaskan, di sebelah sana ada apa namanya tadi Pak? Yang sebelah sini Bangsal, kemudian ada juga masjid. Kalau ini sendiri yang sekarang kita tempati ini namanya apa Pak? Ini namanya Astono Mulyo. Jadi makam Bung Karno itu namanya Astono Mulyo. Jadi ada istilah, ini istilah Jawa. Kalau istana itu tempat mulia bagi orang yang hidup. Kalau Astono itu tempat yang mulia bagi orang yang sudah mati. Namanya Astono Mulyo. Jadi banyak yang tidak tahu. Kalau makam Bung Karno itu namanya Astono Mulyo. Makamnya Pak Harto kita tahu, ini Astono Giri Bangun. Makam Bung Karno adalah Astono Mulyo. Ini adalah istana kemuliaan. Tempat yang sangat mulia. Makanya jangan heran kalau banyak orang-orang yang ingin kemuliaan, ingin jadi presiden, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, banyak datang ke sini berziarah agar mendapatkan cahaya kemuliaan yang ada di sini. Ya sah-sah saja. Itu adalah bagian dari budaya kita. Jadi orang berziarah menjadi bagian dari budaya kita. Budaya adalah berawal dari sesuatu yang biasa, kemudian menjadi tradisi, akhirnya membudaya, kan prosesnya kan begitu. Akhirnya setiap orang yang datang ke makam Bung Karno menjadi budaya, bahwasanya ke makam Bung Karno itu ziarah, berdoa. Foto-fotonya berikutnya gitu loh ya. Jadi itu menjadi budaya akhirnya. Jadi ya sah-sah saja. Kemudian kalau dari konsep bangunannya Bapak bisa dijelaskan? Kalau bangunan ini memang bangunan khas Jawa kuno. Jadi bangunan orang Jawa kuno itu ya berbentuk joglo ini. Kemudian dengan ada 4 soko guru. Ini khas Jawa. Itu dari ini arsitek Majapahitan. Dikembangkan ini di Jawa ini. Tapi biasanya yang rumahnya seperti ini orang-orang yang high class ya. Kalau orang-orang biasa terlalu berat untuk membuat bangunan seperti joglo ini. Tetapi sekarang orang udah kalah dengan gaya-gaya Eropa, gaya minimalis. Sekarang bangunan itu karena apa? Untuk membentuk bangunan yang semacam ini mahal sekali karena ini semuanya serba kayu gitu. Kemudian di sini ada ukir-ukiran, ada filosofi dari ukiran. Ini ukiran-ukiran ini juga ukiran-ukiran Majapahit. Di sini adalah penggambaran dari Bhinneka itu sendiri. Di sini ada gambar teratai, kemudian ada mawar, ada matahari. Ini adalah gambaran-gambaran budaya Majapahit yang ada pada waktu itu adalah ada 2 agama. Jadi agama Buddha dan agama Hindu. Kemudian dalam ukiran-ukiran Majapahit senantiasa mewakili 2 itu. Ada khas Buddha dan ada khas Hindu. Ya Bhinneka Tunggal Ika tadi. Ya kebinekaan itu tadi. Majapahit juga dengan konsep menyatukan 2 agama itu agar tidak bermasalah, maksudnya begitu. Dan itu kita tiru, kita adopsi. Karena apa? Wilayah yang dikuasai Majapahit dengan Indonesia sama.
mengadopsi bagaimana cara Majapahit menyatukan mereka sehingga tidak ada perang antar agama. Karena apa? Di kerajaan Majapahit Buddha juga sangat juga mayoritas, kemudian Hindu juga mayoritas sama besarnya. Tetapi Majapahit mampu menyatukan itu. Ya, para pendiri bangsa kita juga menyatukan itu. Jangan sampai ada gara-gara beda agama menjadi perang, beda suku menjadi perang. Akhirnya ada konsep Bhinneka Tunggal Ika yang diadopsi dari Majapahit. Kalau dari segi keunikannya Pak, mungkin dari segi tempatnya yang membedakan dengan tempat-tempat lain itu apa? Nah, ada keunikan khas ya yang ada di makam Bung Karno ini yang tidak Anda temukan di tempat-tempat di Blitar ini. Apa itu? Di sini sejuk. Blitar itu berada sekitar 150 meter dari permukaan laut. Ini cukup tinggi. Di bawah atau di lereng Gunung Kelut. Tetapi secara umum juga masih panas. Karena kita juga dekat laut. Angin laut juga panas. Tetapi di makam Bung Karno itu ada satu yang unik. Di sini angin senantiasa semilir, Sepoi-sepoi. ya sepoi-sepoi dan sejuk. Jadi siapapun yang ada di makam Bung Karno itu berlama-lama akan betah. Karena memang sejuk sekali dan nyaman sekali. Apalagi kalau malam hari ini lebih sejuk lagi, lebih istimewa lagi. Dan untungnya kalau malam hari ditutup. Tidak untuk umum. Jadi ada dari secara apa ya, membuat kita adem di sini, nyaman di sini. Baik Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya. Nah, saya juga ingin tanya sekaligus ini menjadi sebuah pengetahuan dan informasi kepada teman-teman mahasiswa yang lain begitu Pak. Dengan adanya bangunan makam Bung Karno yang ada di Blitar ini, kira-kira dampak sosial atau mungkin dampak budaya apa nih Pak yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Jadi begini ya, dengan keberadaan makam Bung Karno ini, disadari atau tidak, diakui atau tidak, adalah berkah bagi orang Blitar ini. Jadi Bung Karno itu semasa hidupnya juga dari berkah bagi bangsa ini, wafatnya pun tetap jadi berkah. Dengan adanya makam di sini, kehidupan masyarakat Kota Blitar ini, sekitar makam ini menjadi meningkat luar biasa. Seiring dengan banyaknya para peziarah dan pengunjung yang datang, sehingga ekonomi di sini juga bagus, kemudian pertukaran pengetahuan antar orang-orang lokal dengan orang-orang dari daerah yang lain juga meningkatkan sumber daya SDM orang Blitar itu sendiri. Misalnya dari pedagang lokalan sekarang sudah bisa eksis di mana saja, sudah sepandai pedagang-pedagang dari daerah-daerah yang lain. Ini secara sosial kemasyarakatannya. Kemudian dengan melihat begitu banyaknya kunjungan, akhirnya orang Blitar juga cinta ini kepada Bung Karno ini. Ini juga meningkat juga. Kemudian dari anak-anak yang ingin belajar tentang Bung Karno, tentang negara ini, tentang bangsa ini, akhirnya semuanya bisa datang ke makam Bung Karno, kemudian mendapatkan jawaban-jawaban itu. Ini luar biasa secara budaya. Dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini akhirnya menumbuhkan budaya-budaya seperti ada Hall Bung Karno, ada Grebek Pancasila, adalah kegiatan-kegiatan ritual budaya yang dilaksanakan di Kota Blitar ini. Kemudian Pak, yang terakhir mungkin berikan apa ya, sebuah pesan-pesan kepada teman-teman mahasiswa biar semakin mencintai tanah air serta meningkatkan nasionalismenya kayak gimana ya? Jadi satu hal yang harus difahami dan diketahui oleh semua anak Indonesia ini, Indonesia adalah negeri yang sangat besar. Kita ini adalah bangsa yang sangat besar.
negeri yang sangat istimewa, negeri yang diberkahi oleh Tuhan. Yang kita yakini tidak akan hancur kok Indonesia ini nanti. Ketika orang-orang macam apapun yang aneh-aneh, walaupun ingin menghancurkannya, tidak akan hancur Indonesia ini. Ini adalah negeri yang diberkahi. Karena apa? Para pendiri-pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang bersih. Dan Allah, Tuhan menjaga itu. Kalau kita sebagai anak-anak bangsa itu tidak bangga bertempat tinggal di daerah yang begitu subur, begitu makmur, begitu luar biasa, kemudian tidak bangga sebagai bangsa yang begitu besar, yang bisa menyatukan dari berbagai suku menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Ini logikanya di mana, cara berpikirnya bagaimana, begitu loh. Ini bangsa yang besar. Contohnya di negeri-negeri Arab itu kabilah-kabilah perang terus kok. Kita itu bisa bersatu loh. Luar biasa. Menyatukan bangsa bukan sesuatu yang mudah. Dan itu sudah dimulai dari zaman mulai kita sebelum kemerdekaan sampai merdeka, kita sudah akhirnya kita bina untuk menjadi sebuah negara kesatuan. Jadi ya dari yang di dalamnya itu terdiri dari berbagai kemajemukan. Dan kita sudah berhasil itu. Kemudian kita tidak bangga. Kalau kita tidak bangga, berarti Anda tidak ingin menjaga. Kalau tidak ingin menjaga, berarti ide-ide dalam pemikiran kita itu adalah sesuatu yang sengsara. Karena kita itu negara yang aman, kita tidak pernah bisa membayangkan perang itu kayak apa. Kemudian mengatakan perang sesuatu yang enak. Betapa sengsaranya negara-negara yang perang. Kita itu enak. Dan jangan mengharapkan yang nggak enak. Yang enak aja kita pengen lebih enak lagi kok gitu. Jadi sebagai anak bangsa, banggalah sebagai orang Indonesia. Bangsa kita bangsa yang sangat besar. Anda tinggal di negeri yang sangat indah, negeri yang diberkahi oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan, dan tidak akan hilang dan akan abadi dari masa ke masa. Baik, terima kasih Pak Kaffi atas informasinya dan juga pengetahuannya hari ini. Semoga sehat selalu Pak Ger. Dan juga untuk teman-teman semuanya, itu tadi adalah cerita atau mungkin sebuah pengetahuan yang bisa kita petik dari Bapak Kaffi sebagai pengelola yang ada di Makam Bung Karno ini. Dan tentunya dengan program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, semoga kita nanti juga semuanya dalam keadaan sehat, kemudian kita bisa segera bertemu. Karena pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini bertemu sementara, berkesan selamanya. Dan yang pastinya karena kita hari ini berada di area Makam Bung Karno, yang pasti bisa kita petik adalah seperti pesan atau mungkin sebuah janji yang ingin disampaikan oleh Bung Karno, berikan 10 orang tua niscaya akan dicabut Semeru dari akarnya, tetapi berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Mungkin seperti itu Bapak G. Terima kasih Pak Kaffi atas informasinya dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa.